Tetapi yang meruntuhkan sistem pendidikan kebangsaan itu dua manusia. Satu namanya Mahathir Mohamad yang memperkenalkan PPSMI. Satu lagi nama Najib Razak yang memperkenalkan DLP. Rupanya ada salah satu pembicara di Malaysia ya, mungkin dia ini pakar bahasa ya, yang terang-terangan mengatakan bahwa sebenarnya yang merusak bahasa Melayu itu sebenarnya Mahathir Mohamad katanya, guys. Seperti apa ini, guys, beritanya? Supaya kita nggak penasaran ya, langsung saja kita tonton videonya. Dan video ini saya ambil dari channelnya Demi Indonesia Raya ya. Dan teman-teman jangan lupa ya, nanti kunjungi channelnya, linknya saya taruh di deskripsi. Dan pastinya teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Bila penghinaan kepada bahasa Melayu itu akan berlaku bila keutamaan-keutamaan ini diberikan oleh konsep multilingualism. Begitulah pemimpin Melayu negeri Kasino sendiri yang selama ini menghancurkan bahasa Melayu Malaysia. Jadi, sama sekali tidak ada kaitan dengan bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Melayu sebagai bahasa daerah tetap dilestarikan dan dirawat di Indonesia. Ya, betul. Adapun bahasa Indonesia semakin modern dan mendunia. Kaum Melayu negeri Kasino semestinya tidak perlu mengaitkan kegagalan mereka memartabatkan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Kaum Melayu negeri Kasino juga tidak perlu gembar-gembor menyatakan bahwa bahasa Melayu mereka mendunia. Nyatanya hingga hari ini pun bahasa Melayu Malaysia masih gagal dimartabatkan, tetap tak laku. Ya. Hal ini pun disadari oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam pernyataannya belum lama ini, Anwar mengkritik elit Malaysia yang terlalu taksub pada bahasa Inggris dan mengabaikan bahasa Melayu. Dan inilah ucapan Anwar itu. Saya tidak mewakili pendapat yang mahu mengurangkan penguasaan bahasa Inggeris, tetapi saya juga tidak mewakili sikap yang mempunyai fobia terhadap bahasa sendiri. Saya ingin mengingatkan mereka ini terlalu taksub dengan bahasa Inggeris. Mereka mungkin dibesarkan di London, tetapi saya ingatkan mereka, hidup mereka di Malaysia, mereka mesti mewakili hasrat dan aspirasi rakyat Malaysia secara keseluruhannya, katanya dalam Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2024. Itulah pernyataan Anwar Ibrahim mengenai bahasa Melayu Malaysia. Memang tidak mudah memartabatkan bahasa Melayu, karena bahasa Inggris terlanjur sangat kuat di Malaysia. Dan hal itu merupakan akibat dari kebijakan politik yang diambil puluhan tahun silam. Jadi, kalau sekarang ada kaum Melayu negeri Kasino yang suka berhalusinasi bahwa bahasa Melayu itu hebat, hal tersebut hanyalah dongeng atau ilusi. Betul. Malah, dengan program Dwi Bahasa yang berlaku hingga sekarang, sebenarnya kaum Melayu negeri Kasino terbelah. Kaum Melayu yang pintar dan umumnya tinggal di kota, akan cenderung mengutamakan bahasa Inggris. Adapun kaum Melayu yang lebih bodoh dan tinggal di kampung, mereka lebih suka berbahasa Melayu. Akibatnya, bahasa Melayu Malaysia tidak bisa berkembang, dan tak bisa jadi bahasa ilmu. Ya, betul. Bahasa Melayu Malaysia akhirnya hanya digunakan untuk bergaduh di media sosial. Bentar, guys. Sebenarnya ya kalau menurut saya nih, kalau banyak orang-orang asing ya di luaran sana yang ingin belajar bahasa Melayu, itu ngapain sebenarnya ke Malaysia? Seharusnya warga-warga asing yang ingin belajar bahasa Melayu datang saja ke Indonesia, ke Riau sana, ke Kepulauan Riau. Bahasa Melayunya masih murni banget, ya kan, masih asli, ya kan, guys? Gimana kalau menurut teman-teman, ya kan? Sia-sia juga kaum Melayu negeri Kasino mengenang kehebatan bahasa Melayu di masa lampau. Hal itu tak ada gunanya karena realitasnya, kaum Melayu di Malaysia telah gagal memartabatkan bahasa Melayu. Betul. Percuma pula kaum Melayu negeri Kasino mengklaim sebagai kaum, bahkan bangsa yang hebat. Mana ada bangsa yang hebat, tapi tak mampu memartabatkan bahasanya sendiri. Iya, betul. Nah, berikut ini adalah pandangan dari seorang pejuang bahasa Melayu di Malaysia. Dalam proses ketamadunan Malaysia,
Saya teringat dari sejarah pada tahun 1971 apabila UKM itu bukan tahun 70, kita kena bersyukur tokoh-tokoh pejuang pada waktu itu seperti Syed Nasir, ya Dr. Mahathir sendiri tadi Dr. Awang sebutkan tadi, saya menubuhkan UKM dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penting, bahasa utama pengantar di UKM. Tapi sekarang UKM dah berubah. Minta maaf kepada kawan-kawan di UKM. Kemudian kita boleh bersyukur juga kepada satu hamba Allah lagi. Setahun saya jadi Menteri Pendidikan. Abdul Rahman Yaakob, orang Sarawak. Menteri Pendidikan. Yang mengemukakan dasar pendidikan kebangsaan 1971. Dan pada waktu itu semua sekolah dalam bahasa Melayu. Tetapi yang meruntuhkan sistem pendidikan kebangsaan itu dua manusia. Satu namanya Mahathir Mohamad yang memperkenalkan PPSMI. Satu lagi nama Najib Razak yang memperkenalkan DIP. Dua tokoh ini yang menghancurkan bahasa Melayu sehingga bahasa Melayu tidak dihormati oleh orang-orang lain. Nah, bagi orang-orang lain, ini adalah petanda atau penanda kepada rejection of Malay language, penolakan kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu, sastra Melayu, yang dibangkitkan oleh Profesor Halim, sastra Melayu tak laku, tak ramai. Agama, pendidikan seni, semua dalam DLP atau dalam bahasa Melayu. Lalu, satu penghinaan. Lalu, dalam hal tertentu, bagaimana kita nak melihat ini? Tadi ada disebut oleh dalam ahli panel terdahulu. Apabila PMX sebut tentang elit dalam lingkup pada 6 bulan elit guys. Pelajaran dekat bahasa Melayu. Elit yang menghargai bahasa Inggeris, yang memandang tinggi bahasa Inggeris. Ini bukan perkara baru sebenarnya. Bukan saya tak bersetuju dengan pandangan PMX, tidak. Ini bukan perkara baru. Ia sudah berlaku semenjak zaman British menguasai tanah Melayu. British yang meruntuhkan bahasa Melayu. Johor. Ada high school Muar, ada high school Batu Pahat, ada high school Selamat dan sekolah Sabaka atau English College di Johor Bahru. Jadi seluruh elit Melayu di Johor itu dibentuk oleh pemikiran di high school itu. Melaka, negeri saya, high school Melaka. Dan sekolah English, sekolah elit missionary, sekolah Kristen. Lalu elit pada waktu baik yang Melayu dan bukan Melayu sudah melihat bahasa Inggeris amat penting. Saya ingat sekarang. Beliau menyindir semua elit, bukan Melayu saya, semua elit di Malaysia yang tidak menghargai bahasa Melayu. Saya buat kenyataan akhbar keluar dalam berita harian, tetapi tidaklah dalam muka surat yang penting. Tetapi cuma saya dah menyatakan bahawa kekhawatiran saya tentang bukan saja elit, tapi tentang pemikiran-pemikiran yang dimunculkan oleh elit-elit Malaysia tentang multilingualism. Saya menolak multilingualism, tapi saya menerima multilinguality, suatu hakikat fitrah bahasa-bahasa yang digunakan semua suku kaum di negara ini. Saya tidak risau tentang hal itu. Tetapi, bila penghinaan kepada bahasa Melayu itu akan berlaku. Bila keutamaan-keutamaan ini diberikan oleh konsep multilingualism. Apakah ketamadunan itu sebuah, sehingga ketamadunan Melayu yang diasaskan beribu tahun lalu akan hancur dan hilang apabila multilingualism menjadi pokok dalam perbincangan ribuan tahun yang lalu. Rakan-rakan yang lain. Begitulah pandangan salah seorang pejuang bahasa Melayu di negeri Kasino, Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Kalau menurut saya ini ya guys ya, menurut pribadi saya ya, sepertinya bahasa Melayu di Malaysia itu ya akan seperti itu saja sih. Sampai kapanpun tidak akan berkembang. Bahkan bisa jadi akan musnah bahasa Melayu tersebut. Ya. Karena banyak orang di sana itu kan lebih suka menggunakan bahasa Inggris ya, atau menggunakan bahasa Melayu yang dicampur-campur dengan bahasa Inggris, ya kan. Apalagi di sana juga tidak semua orang bisa berbahasa Melayu, ya kan. Beda dengan kita kan. Kalau kita semua orang bisa berbahasa Indonesia, kecuali ya kalau orang-orang yang di desa-desa itu pun yang sudah tua-tua ya, yang sudah sepuh ya, itu saya akui ya banyak dari mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi itu kan bisa dihitung jari lah, ya kan. Kalau mayoritas kita semua dari Sabang sampai Merauke itu semua bisa berbahasa Indonesia. Mulai anak-anak yang baru masuk PAUD pun sudah tahu mereka berbahasa Indonesia, ya kan. Inilah kehebatan bahasa Indonesia kita ini. Dan kalau menurut teman-teman seperti apa ini? Kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.